Saudara-saudara, kita akan terus berkhotbah mengenai Messianic Psalms, Mazmur-Mazmur nubuat tentang Yesus Kristus yang ditulis 1000 tahun sebelum Yesus datang ke dunia, dilahirkan menjadi inkarnasi sebagai manusia. Dan karena kebesaran Tuhan dan pengertian Tuhan yang mutlak, dan dia menunjukkan apa yang akan terjadi di dalam sejarah sebelum zaman itu datang. Mari kita kembali membaca dari Mazmur pasal ke-22. Mazmur pasal 22. Saudara-saudara, kita membaca bersama-sama dari ayat pertama dulu semua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Lalu saya minta saudara membaca lagi dari ayat yang ke-7 dan 8. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerahkan kepada Tuhan. Biar dia yang melumpuhkannya, biar dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Atau terjemah lain, ia menyerahkan kepada Tuhan. Maka biarlah Allah meluputkan dia. Jika dia sudah memperkenan kepada Allah, biarlah Allah sendiri yang datang melepaskannya. Kita membaca lagi bersama-sama ayat yang ke-11. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Ayat 14, seperti air aku bercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur lulur di dalam dadaku. Semua sekali lagi, seperti air aku dicurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur lulu di dalam dadaku. Kita membaca lagi daripada ayat-ayat yang selanjutnya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, menggerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Semua membaca. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusukkan ke kakiku. Dan kita membaca lagi, yaitu kita membaca dari ayat yang ke-18. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi mengandung 5 nubuat tentang kesengsaraan Yesus Kristus. Pertama, yaitu teriakan Yesus di atas kayu salib. My God, why have you forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku? Ini tercantum di dalam ayat pertama. Saudara-saudara, bagaimanakah orang-orang sesudah 1000 tahun dari Yesus Kristus bisa menggenapi kalimat yang 1000 tahun sebelum sudah ditulis? Bagaimanakah mungkin Daud mengetahui hal yang terjadi 1000 tahun kemudian? Kecuali ini firman Tuhan. Dia mengatakan kalimat tepat yang dikatakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam kayu salib Yesus mengatakan 7 kalimat. Kalimat pertama dan kalimat terakhir, dia menyebut Allah Bapa sebagai Bapa. Bapa, ampunilah mereka karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak mengetahui. Sebagai kalimat pertama. Dan sebagai kalimat yang terakhir, dia berkata, Bapa, aku serahkan hidupku di dalam tanganmu. Lalu dia berhentikan napasnya dan meninggal dunia. Saudara-saudara, di antara 7 kalimat ini, yang keempat, ini kalimat yang berbeda sekali. Dia tidak menyebut Bapa seperti di ayat pertama. Tidak menyebut Bapa seperti di kalimat terakhir. Dia menyebut Allahku, Allahku. Saudara-saudara, Allahku, Allahku. Allah Bapa meninggalkan Allah Anak. Apakah ini benar?
Martin Luther setelah berpikir 3 jam pada satu sore selama dia masih hidup, dia akhirnya berdiri dan pukul meja dengan pengeluhan, siapa mengerti Allah meninggalkan Allah. Dan dia tidak mau pikir lagi. Meninggalkan sesuatu pertanyaan untuk kita meraba-raba. Mengapakah Martin Luther tidak mau pikir ayat itu lagi? Dia tidak mau merenungkan lagi. Karena dia rasa itu tidak mungkin. How can God forsaken God? Bagaimanakah Allah meninggalkan Allah? Bagaimana Allah tidak lagi gobris kepada Allah? Allah yang adalah pribadi pertama meninggalkan Allah pribadi kedua. Apa artinya? Dia dah sanggup pikir dan dia tidak pikir lagi. Saudara-saudara, 500 tahun setelah Martin Luther mengeluh dengan kalimat itu, saya sebagai anak muda, saya mulai memikirkan, mungkinkah kita mengerti Allah meninggalkan Allah? Mungkinkah kita mengetahui kenapa Yesus mengatakan kalimat ini? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya percaya, saya jauh kurang pintar dari Martin Luther. Saya tidak mungkin mengerti, tapi saya tetap mau cari ada kemungkinan dari mana untuk mengetahui kesulitan yang begitu besar pernah dicantumkan di Alkitab, sehingga manusia tak sanggup merenungkan dan mengertinya. Akhirnya saya menemukan di dalam 7 kalimat Bapa, Allah, dan Bapa. Kalimat pertama Bapa, kalimat yang keempat Allah, dan kalimat ketujuh Bapa. Pasti menyimpan rahasia di dalam perbedaan ini. Mengapa Yesus tidak mengatakan ya Bapa, mengapa meninggalkan aku? Itu pun sulit dimengerti. Tapi Yesus justru mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini saya menemukan satu kemungkinan yang tipis sekali. Waktu Yesus mengatakan Bapa, dia sedang memakai status Allah untuk bicara kepada Allah. Allah Bapa mengutus Allah Anak ke dunia. Allah Anak taat kepada Allah Bapa, dan dia mau menyelesaikan masalah dosa manusia, mau menyempurnakan, menggenapkan rencana keselamatan, dan dia minta Tuhan mengampuni orang karena dialah anakmu sekarang dipaku. Kalau anakmu yang taat kepada engkau dipaku di atas salib, tolong Bapa ampuni mereka, karena aku sudah datang mentaati akan perintahmu, dan aku mau menggenapi keselamatan yang kau siapkan. Ampuni mereka. Wah, ini saya mengerti. Lalu Allah Anak setelah selesai tugasnya menyerahkan jiwanya kepada Bapa. Sekarang aku menyerahkan nyawaku di dalam tanganmu ya Bapa. Yaitu Allah Anak mengembalikan nyawanya yang diutus ke dunia menjadi utusan Allah, kembali kepada tangan Allah Bapa. Itu wajar dan itu gampang dimengerti. Tetapi kenapa kalimat keempat justru dia tidak memakai Bapa, dia memakai Allah? Saudara-saudara, di sini saya menemukan dia sedang berkata-kata berdasarkan status sebagai anak manusia, bukan anak Allah. I'm now a man. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, dia tidak mempunyai hak asasi manusia yang paling dasar. Dia tidak mempunyai keadaan yang sepatutnya dihormati sebagai manusia. Dan Tuhan Allah pun meninggalkan dia, tidak menggobris dia. Yesus menjadi inkarnasi manusia yang sama sekali tidak ada cinta manusia bisa datang kepada dia, dan menjadi manusia yang dibuang oleh Allah yang tidak lagi mengasihani dia sebagai manusia. Inilah waktunya vakum cinta. Salib adalah tempat satu-satunya yang cinta tidak bisa sampai. Salib Yesus Kristus adalah satu-satu status yang di seluruh alam semesta. Inilah vakum daripada cinta. Pada waktu dia berteriak, Allahku, Allahku meninggalkan aku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia adalah manusia yang terbuang oleh manusia, juga adalah manusia yang terbuang oleh Allah. Dia adalah manusia yang tidak mungkin mendapatkan cinta kasih dari sesama manusia, juga adalah manusia yang tidak mungkin menikmati cinta kasih dari Allah, yang katanya demikian Allah mengasihi dunia. For God so loved the world, except Jesus Christ. Allah mencintai dunia,
Tetapi he spare his son. Dia meluputkan anaknya supaya tidak mendapatkan cintanya. Karena anaknya sebagai manusia dibuang dan ditolak oleh dia. Supaya menjadi orang lain boleh diterima kembali sebagai anak. Ini paradoks yang kita sulit mengerti. Tapi ini terjadi. 1000 tahun sebelum Yesus mengatakan kalimat ini di atas kayu salib. Roh Kudus telah menggerakkan Daud untuk membicarakan terlebih dahulu. Itu sebab di dalam semua teolog, semua komentator, semua hamba-hamba Tuhan sepanjang sejarah, hampir tidak ada satu yang menyangkal Mazmur 22 adalah Mazmur Mesiasis yang paling penting. Saudara-saudara, ini pertama nubuat yang dikatakan oleh Daud. Kedua, di sini dia berkata bahwa orang yang menonton saya, orang yang melihat saya terpaku di atas salib, mereka menggelengkan kepala, mereka maki-maki, mencemooh saya dan berkata, biarlah dia turun dari salib. Maka kita percaya kepada dia. Hei tabib, jika engkau bisa menyembuhkan orang lain, mengapa tidak bisa menyembuhkan sendiri? Biarlah engkau mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Jikalau engkau betul-betul bersandar kepada Allah, biarlah Allah yang memberikan kekuatan kepadamu. Jikalau engkau sungguh-sungguh diperkenan oleh Allah, biarlah Allah turun sekarang untuk menyelamatkan engkau. Saat Yesus Kristus mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani, dia berkata, Allahku, mengapa tinggalkan aku? Mereka langsung mentertawakan dia. Berkata, sekarang engkau sudah teriak Allah, biar Allah turun, biar Allah menolong engkau. Tapi Allah tidak menolong Yesus. Saudara-saudara, selama Yesus di dalam dunia, dia pernah 2 kali diberikan kesaksian oleh Allah Bapa langsung dari surga. Sementara dia berada di dunia ini. Pertama kali pada waktu Yesus dibaptiskan, setelah dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, langit terbuka dan merpati turun kepada dia, dan suara surga berkata, inilah anakku yang ku kasihi, taatlah kepadanya. Kedua kali pada waktu dia merubahnya sebagai transfigurasi di atas gunung, maka itu Musa dan Elias muncul mendampingi dia. Dan di situ langit buka 1 kali lagi. Tuhan berkata, inilah anakku yang ku kasihi, dengarlah olehmu kepadanya. Saudara-saudara, kedua kali itu apakah sangat perlu saksi seperti ini? Saya kira sangat perlu. Karena jikalau tidak, orang akan kira Yohanes Pembaptis lebih besar dari Yesus. Karena Yesus yang dibaptiskan, Yohanes Pembaptis yang membaptiskan. Yang membaptiskan biasanya lebih besar daripada yang dibaptiskan. Sebagaimana engkau membawa anakmu dibaptiskan oleh pendeta, atau engkau menjadi orang Kristen, baptiskan untuk masuk ke gereja. Baptisan dilakukan oleh orang berpengalaman, orang berkedudukan, orang yang sah diakui sebagai pimpinan gereja, pendeta, uskup dan sebagainya. Sehingga yang dibaptiskan tidak pernah lebih penting dari yang membaptiskan. Ini secara dalil umum. Tapi di dalam hal Yesus Kristus, Yesus jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah manusia yang dicipta. Yesus adalah Allah yang mencipta. Tetapi karena Allah datang masuk ke dalam dunia yang dicipta, sehingga kelihatan dia sebagai orang yang dicipta biasa. Padahal tidak. Yesus bukan manusia biasa. Yesus adalah anak Allah pribadi kedua yang firman menjadi daging, masuk ke dalam dunia materi di mana kita berada. Itu sebab Allah perlu keluar memberikan saksi. Ini anakku yang ku kasihi, dengarlah kepadanya. Waktu kalimat ini keluar dari mulut Allah, mereka baru tahu bukan Yohanes Pembaptis, tetapi Yesus Kristus yang lebih penting, yang ada lebih besar daripada manusia di dunia ini. Saudara-saudara, sehingga kesaksian Allah saat Yesus dibaptiskan itu sangat dibutuhkan oleh Yesus Kristus. Sehingga semua orang yang di pinggirnya mengetahui bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yesus anak Allah yang harus kita taat kepadanya. Demikian pada waktu Yesus Kristus menerima kesaksian Allah
berkata, inilah anakku yang kukasihi. Pada waktu Musa dan Elias berada di pinggirnya dia, waktu itu dia sangat perlu menerima kesaksian ini. Karena kalau tidak ada kesaksian dari Tuhan Allah, manusia akan salah dan salah mengerti, menganggap Musa dan Elias lebih besar dari Yesus Kristus. Karena Yesus orang yang sebaya dengan kita. Yesus orang sejaman dengan kita. Sebenarnya boleh lihat, ini terlalu biasa. Tetapi Musa yang dikagum-kagumi lebih 1.500 tahun. Kalau Elias yang sudah dikagum-kagumi beratus-ratus tahun, yang tidak pernah kita mungkin melihat, yang tidak ada kesempatan bertemu dengan dia, karena mereka adalah orang di dalam zaman yang sudah lalu lama, dan mereka pernah melakukan hal yang begitu besar. Musa memberikan 10 hukum, dan Elias pernah membangkitkan seluruh umat Israel di Gunung Karmel. Hari ini mereka muncul, kita bisa ketemu, langsung kita menganggap mereka itu penting. Tuhan mengetahui ini bahaya, maka Tuhan campur tangan dengan hadir dan berkata, ini anakku, dengarlah kepada dia, ini anakku yang kukasihi. Saudara-saudara sekalian, dengan cara demikian, maka kita melihat Yesus menerima satu kesaksian yang paling besar dari Tuhan Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-9, jikalau kesaksian manusia kita harus terima, apalagi kesaksian yang lebih besar dari Allah Bapa, yaitu kesaksian yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Dan kesaksian itu adalah untuk anaknya. The greatest testimony from God is to be given for His own Son, Jesus Christ. Allah Bapa memberikan kesaksian kepada Allah Anak. Allah Bapa memberikan saksian sendiri, inilah anakku. Saya percaya waktu Yesus dibaptis, meskipun perlu satu kesaksian dari Allah, saya percaya pada waktu Yesus merubah transfigurasi, dia perlu diberikan kesaksian dari Allah. Tetapi kebutuhan menerima kesaksian pada saat dibaptis dan kebutuhan menerima kesaksian dari Allah pada waktu transfigurasi tidak lebih besar daripada saat kalau waktu Yesus dipaku di atas kayu salib. Justru pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, semua menghina dia, mengejek dia, mencemooh dia, memfitnah dia, mengolok-olok dia. Kalau waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, Tuhan buka langit sekali lagi, dan Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarlah olehmu kepada dia. Kalau waktu itu ada kesaksian dari Allah Bapa, maka Yesus akan terhibur. Orang yang memaku Yesus akan bertobat, dan mereka tidak mengerti, akan sadar saat itu Yesus dipermuliakan. Bukankah Yesus sudah berteriak kepada Tuhan di dalam fase-fase sebelumnya, oh Bapa, muliakanlah anakmu sebagaimana anakmu sudah memuliakan engkau di surga. Dan suara dari surga mengatakan, aku sudah memuliakan, aku akan memuliakan lagi. Allah akan memuliakan anak lagi. When? Kapankah? Kapankah Tuhan Allah akan memuliakan anak lagi? Dan Allah mengatakan, aku sudah memuliakan anakku. Kapan? Kapankah Yesus pernah dimuliakan? Waktu Yesus lahir ke dunia, malaikat-malaikat menyanyi mulia bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu pertama kali inkarnasi dikaitkan dengan kemuliaan Tuhan Allah. Pada waktu Yesus jelma menjadi manusia, itulah saatnya dia memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan di dalam dunia yang mempermalukan. Muliakan Tuhan di dalam dunia yang tidak ada kemuliaan Tuhan. Yesus dilahirkan, itulah memuliakan Tuhan. Ini perlu penjelasan yang panjang, karena daripada letter lak, daripada hurufiah, kita tidak mengerti apakah Yesus dilahirkan. Allah menjadi manusia, ini kemuliaan apa? Dia mempunyai tubuh seperti bayi biasa. Tubuh yang di dalam dunia berdosa. Di mana mulianya? Kalau Yesus dilahir di tempat kerajaan, di istana, begitu lahir langsung dipakai cincin yang ada berlian, dikalungin, langsung pakai gelang. Itu kemuliaan. Tapi Yesus bahkan waktu dilahirkan, pakaian bayi pun tidak ada. Mulia apa?
Kalau engkau menjadi seorang ibu, melahirkan anak, waktu anak sudah lahir belum ada baju satu pun. Ini terlalu miskin bukan? Ini terlalu hina bukan? Ini sama sekali tidak mulia bukan? Yesus Kristus waktu lahir di dunia tidak ada pakaian, hanya bungkus dengan kain putih. Karena belum diukur barangnya berapa besar. Belum ada uang cari tukang jahit untuk bikin baju. Ini muliakah? Ini malu bukan? Tapi justru waktu dia dilahirkan, dalam keadaan yang memalukan, keadaan yang hina, remeh, miskin, keadaan yang kotor, di tempat palungan daripada binatang-binatang. Malaikat mengatakan, glory to God in the highest. Maka Tuhan mengatakan, aku sudah pernah memuliakan dia. Lalu Tuhan mengatakan, aku akan memuliakan Yesus lagi. I will glorify him again. Kapan akan dipermuliakan lagi? Yesus pernah dipermuliakan. Naik kuda pun satu kali tidak pernah. Hanya naik keledai. Keledai adalah tanda di dalam zaman perdamaian. Kuda adalah tanda di dalam peperangan. Yesus datang bukan untuk perang. Yesus datang menjadi raja damai. Yesus datang tidak membawa serdadu, militer, senapan untuk membunuh. Dia datang menaburkan benih perdamaian. Saat itu juga tidak kelihatan kemuliaan. Engkau lihat seorang naik kuda, jenderal yang naik kuda. Berapa gagah, berapa mulianya. Yesus pun tidak pernah mengalami satu kali boleh naik kuda. Tidak ada hal yang mulia. Tapi dia naik keledai. Masuk dengan tenang-tenang ke dalam kota Yerusalem. Diterima oleh orang. Barang yang siapa yang diutus oleh Allah patut terpuji adanya. Itukah kemuliaan? Seolah-olah kemuliaan di dunia. Tapi orang mengatakan Hosana, Hosana waktu menyebut Yesus Kristus adalah orang yang sama menteriakan salibkan dia, salibkan dia. Pada waktu Yesus harus dipaku di atas Golgota. Saudara-saudara, kapankah Yesus dimuliakan? Jikalau Yesus sekarang dipaku di atas kayu salib, inilah saatnya. Inilah satu perasaan yang paling penting. Jika Allah mengatakan, ini anakku. Ini yang anakku yang kukasihi. Anakku yang kuberkenan. Dengarlah semua kabar dia. Baru Yesus terhibur bukan? Yesus di atas kayu salib. Saat dia menanti satu pemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Pada waktu dia mau mendengar satu kali kesaksian agung daripada Allah tentang dia anaknya. Tuhan Allah tidak menjawab. Allah tidak menggubris. Allah di surga seperti menutup mukanya. Tidak lagi mendengar doanya. Sehingga dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan saja demikian. Dia berkata, aku berseru, tetapi engkau tetap jauh. Aku minta kepada engkau, engkau tidak menolong aku. Saudara-saudara, di sini kita melihat pada waktu bawa mendengar, lalu berteriak, jikalau Allah berkenan kepada engkau, biar dia turun menolong kamu. Jika engkau memang bersandar kepada Tuhan, biar dia meluputkan engkau dari kematian. Yesus tidak diluputkan dari kematian. Dia harus menempuh kematian. Dia harus putus napas. Dia harus berhenti hidup di atas kayu salib dan menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Ini adalah nubuat kedua. Nubuat pertama, mengapa Allah meninggalkan aku? Nubuat kedua, musuhku mencemooh aku. Dan mereka geleng kepala dan bersahut, jikalau Allah adalah menolong aku, biar dia menolong sekarang juga melepaskan aku dari kesusahan. Ketiga, nubuat ketiga di dalam ayat-ayat ini adalah semua tulang saya terlepas dari sendinya. Apa artinya? Saudara bisa bayangkan tubuh yang berpuluh-puluh kilo. Jikalau andai kata Yesus tubuhnya 80 kilo, lalu digantung di dalam 3 paku atau 4 kaku, kedua lubang dan kedua lubang di kaki, tangan kaki, menggantung seluruh tubuh yang begitu berat. Akhirnya tulang sama tulang itu akhirnya lepas dari sendinya. Ini kesulitan yang tidak pernah kita mengerti. Saudara-saudara, jika engkau tarik satu tali, lalu ditarik ke atas,
bawahnya berpuluh-puluh meter, engkau mau masuk ke jurang, ditarik. Lalu yang tarik engkau tidak kuat, dan engkau juga tidak kuat terus. Akhirnya sesudah berapa jam, meskipun engkau masih berada di tali itu, tapi tubuh yang berat bikin engkau sudah tidak bisa tahan. Mulai tulang-tulang itu lepas, engkau baru tahu apa artinya kalimat ini. Ini ada nubuat ketiga tentang Yesus sengsara di atas kayu salib yang dinubuatkan di dalam Fatsal ke-22 ini. Saudara-saudara, selain aku adalah dibuang oleh Tuhan Allah, kedua diolok-olok oleh musuh, ketiga tulangku terlepas dari sendi, keempat, kalimat keempat tentang nubuat Yesus Kristus adalah kedua tanganku dan kedua kakiku ditusuk. Nah, ini merupakan hal yang hampir tidak ada kemungkinan. Karena yang menusuk orang kaki dan tangan dipaku di atas kayu salib begitu jahat, begitu inhuman, tidak manusiawi. Ini adalah hukuman bukan orang Yahudi. Di antara orang Yahudi tidak ada kemungkinan satu orang dihukum dengan tusuk tangan dan kakinya di atas kayu salib. Di dalam kebiasaan menghukum mati orang Yahudi bisa merajam dengan batu, tapi tak mungkin mentusuk tangan dan kaki mereka. Dan ini yang ditemukan oleh orang Romawi. Bahkan orang Romawi tidak pernah menghukum anggota warga negara Romawi dengan menusuk tangan kaki mereka di atas kayu salib. Saudara-saudara, karena mereka menganggap itu kerajaan Romawi mempunyai dignity yang lebih tinggi, mempunyai harkat yang lebih besar daripada orang-orang kafir. Maka kalau waktu mereka menangkap orang kafir yang berdosa, atau mereka mentawan musuh orang Romawi yang bukan Romawi, maka mereka baru melakukan menyalib manusia di atas kayu salib kepada bangsa-bangsa yang lain. Tidak mungkin orang Romawi dipaku di atas kayu salib. Inilah perbedaan mengapa Paulus dipenggal kepala, tapi Petrus disalib terbalik. Saudara-saudara, tidak boleh engkau menyalibkan orang Romawi. Tentara Romawi tidak ada alasan apapun untuk mempaku orang di atas kayu salib. Tapi engkau boleh melakukan itu hanya kepada bangsa lain, kafir, orang yang bukan Romawi, boleh diperlakukan seperti itu. Tetapi orang Romawi tidak boleh dipaku di atas kayu salib. Yesus Kristus dilahirkan sebagai orang Yahudi. Yesus Kristus dilahirkan di dalam wilayah di mana Romawi menjajah Yahudi. Yesus Kristus dilahirkan dan tidak diberikan belas kasihan oleh Romawi. Maka waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, Yesus diperlakukan sebagai orang kafir. Saudara-saudara, pada waktu Yesus ditangkap dan Pilatus berusaha melepaskan dia dengan 3 kali mengucapkan, saya tidak menemukan orang ini berbuat dosa apapun. Kalau orang itu tidak berbuat dosa apapun, orang Romawi tidak berhak memakukan dia. Orang Yahudi sendiri tidak pernah mempunyai hukum mati seperti ini. Orang Romawi menemukan Yesus dia berdosa, tidak berhak memaku dia di atas kayu salib. Meskipun sebagai orang kafir, dia cukup syarat untuk dipaku. Tapi secara hidup suci tidak berdosa. Dan terbukti dari mulut Pilatus 3 kali, aku tidak menemukan ada dosa apa yang pernah dilakukan oleh orang ini. Jadi bagi orang Yahudi tak mungkin paku dia akan salib. Paling banyak lempar dia dengan batu. Di para orang Romawi tak mungkin memaku Yesus atas kayu salib karena tidak menemukan dosanya. Dia kesulitan bagi ini. Kenapa masih mungkin Yesus dipaku oleh orang Romawi di atas kayu salib? Saudara, ada satu kalimat muncul pada waktu orang Yahudi bicara sama Pilatus, kami tidak ada hak untuk membunuh orang. Saudara-saudara, kalimat kami tidak ada hak untuk membunuh orang, ini betul-betulkah adalah hal yang fakta? Tidak. Karena jikalau engkau menemukan orang Yahudi menghujat Tuhan atau melakukan hal yang melawan Tuhan, engkau boleh membunuh dia. Jikalau engkau menemukan perempuan yang berzina dengan laki-laki di luar pernikahan,
engkau boleh membunuh dia. Jika engkau melihat seorang perempuan yang berseks dengan anjing atau binatang yang lain, engkau harus melempar batu sampai mati. Binatang itu harus dimatikan juga. Jadi orang Yahudi bukan tidak berhak membunuh orang. Berdasarkan Taurat, mereka berhak membunuh orang. Di luar itu, secara manusia dan manusia, engkau tidak boleh membunuh orang. Jadi istilah jangan membunuh, ini bukan mutlak. Ini adalah dalam keadaan normal, dalam keadaan masyarakat yang semua harus mempunyai dalil bagaimana menghormati. Tidak boleh membunuh orang. Tapi jika melanggar Taurat, menghujat Tuhan, menjadi orang yang ditawan dan akhirnya mereka sudah kalah di dalam peperangan, boleh dibunuh. Tapi saudara-saudara, waktu Yesus dilahirkan di dalam masyarakat Yahudi, mereka tidak bisa membunuh dia. Sedangkan mereka benci Yesus karena Yesus melawan kebodohan Yahudi. Mereka ingin membunuh dia. Tapi ingin membunuh dia, mereka memakai cara supaya dibunuh oleh orang Romawi. Maka mereka serahkan Yesus kepada Pilatus. Motivasinya adalah supaya Yesus mati. Tapi faktanya ada, Pilatus pun tidak bisa membunuh dia. Karena dia tidak berdosa. Tetapi orang Yahudi tidak mau dia dibunuh biasa. Mau dia dibunuh melalui tangan dari Pilatus. Sehingga mereka mengatakan Pilatus, salibkan dia. Salibkan dia. Sehingga di dalam Yahudi tidak ada cara membunuh orang dengan menyalib. Tetapi Yesus harus disalib. Di dalam Romawi tidak ada alasan menyalib Yesus. Karena tidak menemukan dosanya. Akhirnya harus disalib. Sehingga saya mengatakan pada waktu Yesus lahir, Herodes memakai agama untuk memperalat politik. Tetapi pada waktu Yesus mati, maka orang-orang beragama di dalam pimpinan Yahudi memakai politik untuk melakukan kejahatan kepada Yesus Kristus. Inilah dunia yang di dalam setiap zaman yang melihat, ataukah politik pakai agama, atau agama pakai politik. Saudara-saudara, agama selalu mau memperalat politik. Politik selalu mau memperalat agama. Sehingga kita sulit melakukan hal yang Tuhan memberikan kepada kita sebagai tugas dan mandat. Saudara-saudara, dalam Yesus Kristus dipaku di atas salib, ini di dalam sejarah Yahudi mestinya tidak boleh. Di dalam hukum daripada Romawi, ini tidak boleh dipaku. Karena tidak menemukan ada alasan apa, dosa apa yang diperbuat oleh Yesus sehingga harus diberikan hukuman kematian. Lalu Pilatus memikirkan satu hal. Mari saya memberikan pilihan kepada mereka. Bagi saya, menurut keadilan orang Romawi, orang yang tidak ditemukan ada dosa dibunuh itu tidak boleh. Hari ini hari besar. Bolehkah saya melepaskan antara orang-orang yang ditahan di sini menurut peraturan setiap tahun? Saya di sini ada seorang perampok namanya Barnabas. Setiap tahun saya boleh melepaskan seorang pada hari raya. Biar hari ini saya melepaskan dia. Bolehkah Yesus jangan dibunuh? Tetapi Yesus dilepas, Barnabas yang dibunuh. Mereka mengatakan tidak. Siapa yang harus dilepas? Mereka bilang Barnabas, Barnabas. Lalu Pilatus tanya kepada mereka, kalau begini tentang Yesus, apa yang harus aku lakukan kepadanya? Salibkan dia, salibkan dia. Kalimat ini bukan keluar dari Pilatus, keluar dari orang Yahudi yang tidak seharusnya. Dan akhirnya Pilatus mengatakan, oke, saya serahkan engkau. Pokoknya mengalirkan darah orang ini, dosanya bukan di dalam tangan saya. Bukan saya mau bunuh, kamu yang mau. Saudara-saudara, dengan demikian baru mungkin tergenap ayat, mereka mentusuk kedua tanganku dan kedua kakiku, yang ditulis di Mazmur 1000 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Saudara-saudara, something impossible, no possibility, because there is no such kind of death punishment seperti crucifixion. There was no possibility for Pilate to crucify Jesus because he didn't discover any sin committed by Jesus. Bagi orang Yahudi tidak ada hukuman mati. Bagi orang seperti Pilatus tidak mungkin membunuh Yesus dengan kematian hukum
di atas kayu salib. Tapi ini kenapa kedua yang tidak mungkin menjadi terjadi dengan sungguh-sungguh faktual di dalam sejarah? Karena hal ini Tuhan telah menubuatkan. God prophesied first 1,000 years. 100 tahun sebelum terjadi hal ini, Tuhan sudah memberikan nubuat. Akhirnya terjadi. Yesus dipaku di atas kayu salib. Ini adalah yang keempat. Saudara-saudara, mengapa meninggalkan aku? Mereka cemooh kepadaku. Tulangku terlepas dari sendi. Dan aku sudah dipaku dengan kedua tangan, kedua kaki tertusuk. Ini 4 nubuat di dalam satu pasal. Bukan saja demikian. Kelima, nubuat kelima di pasal 22 tentang Mesias adalah mereka telah mengambil, membagi-bagikan jubah luarku. Nah, mereka mengundikan jubah dalamku. Jubah luar lebih tebal. Jubah luar lebih luas. Jubah luar lebih besar. Lebih mahal. Lebih penting. Dan mungkin lebih menyimpan kehangatan waktu musim dingin. Saudara, jubah luar ini dipotong, dijahit dari sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan depan, sisi kanan di kiri depan, dan sisi belakang yang begitu besar. Sehingga baju luar memakai pakaian yang banyak, memakai itu kain yang banyak sekali. Maka mereka memecahkan dulu, maka bagi kain dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Mungkin menjadi 4 bagian. Mungkin menjadi 5 bagian. Kita boleh ambil sebagian-sebagian. Tentara-tentara yang membagikan akan pakaian Yesus Kristus. Mereka tidak pernah mengetahui tindakan ini pun sudah ditulis 1000 tahun sebelumnya. Setelah membagi itu, Yesus masih ada pakaian dalam. Pakaian dalam itu ada hal yang penting untuk menutupi organ seks. Pakaian dalam itu tempat untuk menjaga kita supaya perlindungan terakhir di situ. Ini pun dirampas haknya. Saudara-saudara, kemungkinan sekali Yesus dipaku di atas kayu salib sama sekali telanjang. Karena pakaian dalam pun sudah diambil. Waktu mereka mengambil pakaian dalam Yesus Kristus, keluar satu kalimat. Ini terlalu sedikit. Jangan dibagi lagi. Jangan dipecah-pecahkan lagi. Terlalu kecil. Mari kita undi. Atau kita pakai cara undi untuk menemukan siapa yang boleh dapat menang. Dia ambil. Ini cara lotre. Saudara-saudara. Akhirnya pakaian luar diambil. Pakaian dalam diambil. Apa artinya? Hak asasi manusia yang paling dasar pun tidak diberikan kepada Yesus Kristus. Hak asasi paling dasar, sehelai pakaian untuk menutup tubuh pun itu dirampas. Yesus Kristus mengalami permaluan yang begitu besar. Yesus Kristus mengalami penghinaan yang begitu keji. Mengalami penghinaan, mengalami segala penganiayaan, segala kesedihan, segala kesengsaraan yang tak pernah kita mungkin memahami semuanya. The more you understand of the suffering of Jesus Christ, the more you possibly love Him. Kita mengasihi Tuhan Yesus sangat tergantung kepada berapa banyak kita mengerti sengsaranya. Barang siapa yang tidak mengerti sengsara Yesus sama sekali, mulut mengatakan aku mencintai Yesus, itu sama sekali omong kosong. Tapi karena engkau mengetahui dia betapa mencintai kita, betapa menjaga diri, betapa mengorbankan diri, betapa mengalami penganiayaan, dan betapa menderita sengsara untuk engkau. Makin engkau mengerti sengsara Kristus, makin banyak mencintai Yesus. Jangan-jangan kita cinta Yesus karena ikut-ikutan orang lain. Jangan-jangan kita mencintai Yesus karena kita tergerak sebentar dan tidak ada pengertian yang stabil. Jangan-jangan kita mencintai Yesus karena ikut-ikut orang lain saja. Ada peraturan gereja, kita mesti memberi uang dan sebagainya. Mari kita mencintai Yesus dari inisiatif, dari kesadaran pengertian sedalamnya kita. Yang dipengaruhi oleh kesadaran pengertian sengsara yang pernah diderita oleh Yesus. The more you understand the suffering of Jesus, the more possible you love Him deeply.
makin mendalam, makin sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Hanya karena makin mengerti, makin sadar berapa banyak sengsara yang ditanggung oleh Dia. Sebenarnya mungkinkah kita menyadari sengsara yang diderita oleh Yesus Kristus? Itu pun saya meragukan. Karena kita tidak pernah mengalami apa yang Dia alami. Seperti tadi kita mengatakan digantung dan tulangnya sudah lepas. Siapa mempunyai pengalaman seperti ini? Saudara-saudara, ini adalah kesaksian nubuat yang keempat yang ditulis di Mazmur 22. Yang kelima adalah mereka membagikan pakaianku. Saudara-saudari, 5 hal yang terjadi salib sudah dinubuatkan 1000 tahun. Yaitu, mengapa meninggalkan aku? Mereka mengatakan biarlah Allah menolong dia. Ketiga, tulang saya lepas dari sendi. Keempat, mereka mentusuk tangan-tanganku dan menusuk kaki-kakiku. Saudara, kelima, mereka membagi jubahku dan mereka mengundi jubah pakaian dalam daripada saya. Tidak mungkin ada nubuat lebih jitu, lebih akurat daripada nubuat-nubuat seperti ini yang kita baca di dalam pasal ke-22. Ini membuktikan Tuhan itu hidup dan kitab suci firman Tuhan. Hanya daripada pasal 22 daripada Mazmur saja sudah cukup untuk meyakinkan Stephen Tong yang sulit menjadi orang Kristen. Percaya ini firman Tuhan. Percaya Yesus juru selamat. Saudara-saudara, ini tidak pernah terjadi pada yang lain-lain. Saudara-saudara, apakah Mazmur 22 berhenti di dalam menceritakan sengsara Yesus ini? Tidak. Kalau kita membaca sesudah apa yang ditulis di sini, ayat ke-19 dan selanjutnya, engkau melihat bahwa ada hari selanjutnya. Saudara-saudara, 22, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku, memuji-puji engkau di tengah-tengah jemaah, memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Siapakah saudara-saudara Yesus? Saudara sekandung dari Maria? Tidak. Murid-murid yang diterimanya? Bukan. Siapakah saudara-saudara Yesus Kristus? Yaitu mereka yang menerima hidup baru dan akan disebut sebagai anak-anak Allah. Itulah saudara-saudara Yesus. Sebenarnya ini sudah mengindikasi, di sini sudah mengandung sesuatu arti. Semua orang Kristen yang akan ditebus oleh Yesus Kristus akan menjadi anggota gereja tubuh Kristus yang kelihatan. Itulah orang-orang saudara-saudara Yesus. Sehingga engkau akan mendengarkan masyurku kepadamu di antara saudara-saudaraku. Saudara-saudara, pada waktu Yesus bangkit, dia pertama mengucapkan kalimat ini kepada Maria Magdalena. Beritahu kepada saudaraku, beritahu kepada orang-orang itu bahwa aku sudah bangkit. Yesus menyerahkan tugas pekabaran Injil, memproklamirkan akan kebangkitan Kristus pertama bukan kepada orang laki-laki, tapi kepada orang perempuan. Sebagaimana kita melihat di dalam perjanjian baru, perempuan-perempuan yang mempunyai sangkut paut dengan Yesus Kristus ada 3 sama-sama Maria. Pertama, Maria yang menerima kandungan diisi oleh Roh Kudus, menaungi dan melahirkan Yesus Kristus, the Virgin Mary. Kedua adalah Maria yang mengurapi Yesus Kristus untuk hari kematian dia di Betani. Ketiga ada Maria yang diutus Yesus mengabari Injil. Pertama, memberitahu kepada saudara-saudara tentang kebangkitan Kristus sebagai pekabaran Injil pertama di dalam seluruh sejarah. Saudara-saudara, Maria dari Bethlehem yang melahirkan Yesus, Maria dari Betani yang mengurapi Yesus, Maria yang mengabari Injil ke seluruh dunia mulai daripada kabar saudara-saudaranya. Ini ada 3 perempuan yang dipakai Tuhan luar biasa yang bersangkut paut dengan hidup Kristus dan dengan keselamatan. Saudara-saudara, saudara-saudaraku, di dalam Ibrani mengatakan saudara-saudara berdaging dan darah, anak-anaknya, maka dia juga demikian. Yesus dijadikan anak sulung, kita dijadikan anak-anak. Yesus adalah anak Allah,
semenjak dunia diciptakan dan sebelumnya dilahirkan di dalam kekekalan. Kita ada anak-anak Allah. Setelah Yesus mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus datang memberikan hidup kepada kita. Kita bersama-sama dengan Yesus menjadi keturunan Allah, menjadi diadopsi oleh Kristus dan menjadi adalah saudara-saudara Yesus di dalam kerajaannya. Di sini dikatakan, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Yaitu Yesus akan memasyurkan nama dan kebangkitan dia di tengah-tengah gereja. Dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Jemaat di sini adalah gereja, tubuh Kristus yang tidak kelihatan. Tubuh Kristus yang kudus dan am. Kudus Kristus yang didirikan pada waktu pertama kali hari Pentakosta. Roh Kudus turun ke dalam dunia. Saudara-saudara, the first day of the birth of the church, the day of Pentecost, tubuh Kristus didirikan di dunia. Tubuh Kristus yang tidak kelihatan. Tubuh Kristus yang adalah dari segala bangsa, segala tempat, segala sejarah, segala zaman. Orang yang ditebus menjadi tubuh Kristus. Ini tercantum di sini. Jadi dari mulai ayat 22 kita melihat bahwa bukan tentang kematian Yesus yang dinubuatkan, tentang kebangkitan Kristus dan gereja yang akan didirikan setelah kebangkitan ini sudah dinubuatkan di sini. Ayat ke-23, kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub, memuliakan Dia dan gentara terhadap Dia segenap cucu Israel. Saudara-saudara, berarti gereja adalah Israel yang sejati, dan Israel yang sejati memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. To glorify God, to praise Him, have the fear of Him. Saudara-saudara, kita menjadi orang Kristen, selain kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita takut kepada Tuhan, kita juga harus berbakti kepada Dia di dalam ketakutan. Saudara-saudara, banyak orang Kristen merasa hanya cinta kepada Tuhan, bersuka cita menikmati Dia sudah cukup. Tidak perlu mempunyai perasaan takut dan berbakti kepada Dia. Saudara-saudara, itu sebab kita selalu melecehkan bakti. Pada waktu kita berbakti kepada Tuhan, ada orang datang sebelum kebaktian. Ada orang 1,5 jam baru datang. Karena tidak takut Tuhan. Tidak merasa perlu hormat kepada Tuhan. Sehingga engkau kebaktian, engkau sembarangan, engkau melecehkan. Minggu ini ikut, minggu depan tidak ikut. 1 bulan 1 kali, mensetor muka saja. You should have the fear of the Lord. Berbakti kepada Dia, takut kepada Dia, menjalankan ibadah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sangat agung. Tuhan itu sangat dahsyat. Biar semua kecucu daripada orang Yakub, semua keturunan dari Israel memuji, memuliakan, dan takut kepada Dia. Saudara-saudara, ayat ke-24 dikatakan, sebab Dia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang terlindas, dan Dia tidak menyembunyikan wajah kepada orang itu, dan Dia mendengarkan ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Kalimat ini seperti berbeda dengan kalimat pertama. Kalimat pertama, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, engkau tidak dengar. Engkau jauh daripadaku. Engkau tidak menolong aku. Tapi ayat ke-20 pendapat bilang tidak. Sebenarnya waktu engkau teriak, Dia dengar. Waktu yang dalam kesusahan, Dia tidak hina. Tuhan tidak pernah menghina orang di dalam kesusahan. Orang di dalam penyesalan dosa khususnya. Saudara-saudara, Alkitab di tempat lain mengatakan hati yang hancur tidak dihina oleh Tuhan, tidak dilecehkan oleh Tuhan. Tidak pernah Tuhan menghina atau memandang rendah mereka yang jijik, yang kesengsaraan, yang tertindas. Engkau ditindas, engkau berada di sengsara, engkau dalam kesulitan, engkau tidak pernah dihina oleh Tuhan, engkau tidak pernah dilecehkan oleh Tuhan. Bukan saja demikian, Dia mendengar doa kita dan Dia menolong kita waktu kita berteriak kepada Dia. Saudara-saudara, mengapakah ayat pertama dan ayat ke-24 ini berbeda? Ini adalah perlu satu saat tunggu. Pada waktu engkau sengsara, engkau minta,
Tuhan dengar tidak? Pasti dengar. Dan Tuhan menjawab tidak? Pasti jawab. Kapan? Tunggu. Saudara-saudara. Banyak orang Kristen gagal tidak mau tunggu. Sudah berdoa? Sudah. Sudah dijawab? Belum. Kenapa? Tuhan mau engkau tunggu. Kerohanian kita gagal tidak mau tunggu. Dia mau spontan. Saudara tahu tidak? Tuhan tunggu engkau bertobat bertahun-tahun. Kenapa engkau minta pertolongan Tuhan? Tidak mau tunggu 1 hari pun. Sekarang berkati saya. Saya melihat banyak orang Kristen sangat konyol. Sangat tidak masuk akal. Kalau dia sudah diselamatkan, langsung di dalam 1 minggu dia mau sekeluarganya diselamatkan. Saya bilang, kok enak. Lu mau papamu diselamatkan? Iya, saya sudah doa, minta sama dia. Penting sekali kan? Saya bilang penting. Kamu sendiri selamatkan pentingnya. Penting juga. Tapi ayahku lebih penting. Karena dia sudah tua, saya takut dia mati, tidak ada kesempatan. Saya tanya dia, you diselamatkan, Tuhan tunggu you berapa lama? Lalu you sudah diselamatkan. You mau papamu diselamatkan. You tunggu dia berapa lama? Berapa orang bertahun-tahun, bulan-bulan ditunggu oleh Tuhan tidak mau bertobat. Tapi setelah dia bertobat, dia langsung mau keluarganya, istrinya, suami langsung bertobat. Tuhan bukan tidak dengar, Tuhan mau kita tunggu. Kenapa mesti tunggu? Di dalam tunggu ada cara Tuhan melatih engkau. Di dalam tunggu ada cara Tuhan mematangkan engkau. Kalau terlalu cepat mendengar doamu, tak jadi. Saudara-saudara, anak kecil itu kalau langsung dikasih sekarang sesuatu, tak jadi. Anak kecil perlu tunggu, sabar, tekun, dilatih, menderita sengsara, baru jadi. Tuhan pakai cara begitu untuk orang Israel dan tidak beda dengan orang lain. Kita orang Kristen juga sama. Orang Yahudi boleh 3 hari jalan kaki daripada Mesir, langsung masuk Kanaan. Tapi Tuhan mengetahui harus tunggu. Maka mereka ditunggu, turut tunggu 40 tahun baru masuk ke Kanaan. Musa pada waktu umur 40 sudah belajar semua pengetahuan dari Mesir. Semua dari astronomi sampai bumi, sampai itu geologi, semua Musa sudah tahu. Kalau engkau lihat buku yang ditulis Musa, engkau kaget. Dia bisa menyebutkan 12 macam batu yang berada di dalam tempat dadanya daripada seorang imam besar. Saya sudah hafal 40 tahun masih tidak bisa hafal 12 batu itu apa. Musa tulis satu persatu. Di dalam buku Ayub dia menulis bintang-bintang yang berada di utara, di langit. Ini semua orang yang belajar yang tinggi sekali. Pendeta sekarang tidak mau belajar. Sekolah teologi terlalu cepat meluluskan orang-orang yang belajar di dalamnya. Sehingga banyak pendeta tidak berbobot. Saudara-saudara, Musa mengetahui begitu banyak. Sudah pintar berumur 40. Tuhan mengatakan sekarang mau jadi hambaku. Iya, saya sudah pintar, saya sudah berani. Saya bunuh orang Mesir. Nah, justru engkau terlalu berani. Langsung bunuh orang Mesir. Engkau belum dilatih. Engkau belum matang. Saya mau engkau tunggu 40 tahun. Sampai Musa umur 80 tahun. Baru Tuhan berkata kepada dia, Musa, Musa, aku mengutus engkau ke tanah Mesir. Berdiri di hadapan Firaun. Berkata kepada dia, let my people go to the wilderness and to worship their God Jehovah. Baru dia dengar panggilan. Banyak orang tidak mau tunggu. Maunya langsung jadi. Cepat jadi, spontan jadi. Saudara-saudara, kalau spontan jadi, jadinya jelek, jadinya tidak matang, bahaya sekali. Tapi yang tunggu dan taat di hadapan Tuhan itu penting sekali. Saudara-saudara, ayat pertama, engkau tidak mendengar doaku, engkau tidak menolong aku. Tapi ayat 24 mengatakan, dia menolong orang yang seru kepada dia, dan dia selalu tidak menghina mereka yang mencari kepada dia. Di antara tidak mau didengar sampai didengar. Bukan Tuhan berubah, tapi Tuhan yang sama minta kita tunggu dia, tunggu dia. Dan saya minta saudara bersama-sama membaca 30 dan 31. Semua membaca. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya semua. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. 31.
Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Saya sangat mencintai kedua ayat ini. Dua ayat ini mengatakan hari depan. Kalau kita bicara tentang Kristus mati, Yesus sudah lewat. Kita bicara Yesus bangkit, itu adalah kuasa yang terus berada. Membicarakan tentang Injil akan kabar ke sedunia, itu adalah yang belum datang. Kita selain mempelajari sejarah, kita tidak kehilangan identitas. Kita selain mempelajari sejarah, supaya kita mendapatkan bijaksana orang-orang kuno, kita juga harus meneruskan tugas sekarang. Jangan sampai kita dibuang oleh Tuhan. Kita melakukan kewajiban yang kita sedang lakukan, kita harus memikirkan hari depan. Dan ini keistimewaan daripada sejarah zaman sekarang dan akan datang menjadi satu, karena rencana Allah kekal adanya. Dan saya senang sekali ayat 30 dan 31. Penuh prospek, penuh pengharapan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Saudara-saudara, engkau berani katakan kalimat ini kepada dirimu? Engkau berani mengatakan anak cucuku akan beribadah kepada Tuhan. Anakku, cucuku, cicitku, buyutku akan terus pegang teori reform, mempunyai teguh iman kepercayaan doktrin yang benar. Berani mengatakan kalimat ini dan mengatakan dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Anakku akan mengabar Injil kepada cucuku, cucuku akan memberitakan firman kepada cicitku. Inilah orang berprospek. Inilah orang-orang Kristen yang baik. Orang Kristen yang bukan hanya penting apa yang sudah lalu, orang Kristen akan mementingkan apa yang belum datang. Di Indonesia, orang yang terus memanggil orang menjadi hamba Tuhan, itu Stephen Tong. Saudara-saudara, saya tidak mau Injil berhenti di zaman saya. Saya mau keturunan kita, anak kita, cucu kita lebih melayani Tuhan. Di gereja-gereja yang tempat yang lain, pada waktu saya membikinkan anak-anak kebaktian untuk pekabaran Injil atau KKR untuk anak-anak, orang bilang, mana mungkin sudah umur 75 masih khotbah sama anak kecil. Siapa mau dengar sama dia? Karena dia sudah tua sekali. Saya tidak anggap saya tua, dan saya tidak anggap engkau selalu muda. Saya anggap engkau akan menjadi dewasa, dan engkau harus diberikan tugas yang berat untuk mengabarkan Injil. Jikalau kita tidak mempunyai tuntutan kepada anak-anak cucu-cucu kita, kita akan membiarkan mereka menjadi orang tawuran, orang korupsi, dan seumur hidup tidak berguna. Mari kita mempunyai tugas untuk mendidik cucu kita, anak kita, semua remaja-remaja sedang dibangkitkan, biar mereka menjadi orang penting pada abad-abad yang akan datang. Inilah ayat 30 dan 31. Selain mengerti sengsara Kristus, selain mengerti pimpinan Tuhan, kita juga mengerti tugas kita sekarang dan antisipasi kita pada hari depan. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Berarti yang sekarang tidak ada. Saudara tahu tidak, tahun 57 saya khotbah pertama kali umur 17. Sekarang saya khotbah umur 75. 2 tahun lagi saya sudah berkhotbah berapa tahun? 60 tahun. Selama 60 tahun saya melihat kakeknya dengar khotbah saya. Akhirnya engkongnya dengar khotbah saya. Papanya, sekarang dia khotbah. Dan banyak orang berkata, Pak Tong, saya sudah membawa cucu saya untuk ikut kebaktian yang Pak Tong pimpin. Saya masih ingat 40 tahun yang lalu saya di SD dengar khotbah Pak Tong. Sekarang saya bawa cucu saya di SD yang dengar khotbah Pak Tong lagi. Ini berarti zaman terus mendorong dan generasi terus berganti dan yang muda terus dibangkitkan. Tidak boleh kita berhenti di mana kita berada. Saya lihat dengan mata saya sendiri, Tuhan serahkan generasi keempat dipercayakan untuk saya menggarap. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdiri dan kita akan mengikhlarkan akan iman rasuli di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Ke hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.